Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV 9 Nusantara. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Putri Humairo, tentunya dalam program Zakat dan Wakaf Corner bersama Badan Wakaf Indonesia. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai berwakaf di Badan Wakaf Indonesia, langkah kecil dengan dampak besar. Kita akan mengenal lebih lanjut sebenarnya apa sih Badan Wakaf Indonesia, lalu bagaimana urgensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai masyarakat untuk berwakaf khususnya, dan bagaimana penyaluran wakaf ini apakah benar-benar sampai pada penerimanya. Dan kita akan membahas bersama dengan narasumber saya yang sudah terhubung secara virtual. Beliau adalah Wakil Ketua 1 Badan Wakaf Indonesia, Bapak Dr. Kiai Haji Tatang Astarudin MSI. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bergabung. Alhamdulillah baik. Kiai, bagaimana kabar? Cukup padat ya Ramadan kali ini jadwalnya. Ya, harusnya itikaf nih clean. Alhamdulillah. Kita bisa berbagi nih ya bersama pemirsa di rumah, apalagi ini di bulan suci Ramadan terkait dengan wakaf ini ya. Juga mungkin tidak semua mengenal atau masih belum mengenal lebih dekat mengenai Badan Wakaf Indonesia ini Yai. Mungkin boleh dijelaskan Yai sebenarnya seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV 9 dimanapun berada. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita mengisi Ramadan ya, terutama di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Izin saya menyampaikan pertama bahwa di Indonesia itu setelah Undang-Undang Nomor 41 2004 ya tentang wakaf, itu ada satu amanat adanya lembaga yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia. Salah satu amanat dan paradigma baru dalam perwakafan nasional itu adanya Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia ini memiliki tugas antara lain kaitan dengan kewenangan pembinaan nazir, lalu pengolahan harta benda wakaf, menata, memberhentikan nazir yang harus diganti karena alasan, lalu izin rislah, izin perubahan peruntukan, dan memberi masukan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan perwakafan nasional. Jadi dulu belum ada lembaga yang khusus mengurusi wakaf. Setelah Undang-Undang 41 ada namanya Badan Wakaf Indonesia. Oke, baik. Artinya pemerintah sudah mewadahi ini begitu ya, Yai ya? Betul. Ya. Nah ini Yai, mengenai kita juga ingin tahu ya, sejauh ini seberapa besar sih kesadaran masyarakat Indonesia khususnya ya untuk berwakaf begitu Yai? Baik. Secara umum sebetulnya orang tua kita, nenek moyang kita ini orang yang sangat gemar berwakaf. Baik. Buktinya apa? Sekarang ada 42.000 pesantren ya. Data terakhir 42.220 pesantren di Indonesia. Ya 40 ribuan lah. Nah, datanya bertambah setelah ada undang-undang pesantren. Pesantren itu dipastikan wakaf. Nggak mungkin para yai dulu mendirikan pesantren untuk hanya 2 hari atau setahun. Tapi pasti ingin sampai hari kiamat. Lalu manfaatnya untuk banyak orang. Maka dipastikan itu wakaf. Apalagi sekarang kita tahu ada 440.000 lebih bidang wakaf di Indonesia. Nah, maka kita pastikan itu wakaf. Dan masjid-masjid, ada daerah 1000 masjid ya, seperti Lombok, kota 1000 masjid. Masjid itu wakaf. Masjid lillah. Nggak mungkin orang bikin masjid hanya untuk sementara. Artinya bahwa kesadaran berwakaf itu dalam konteks wakaf-wakaf tanah seperti itu sebetulnya sudah sangat kuat mengakar di masyarakat kita. Dan orang kita disebut orang yang paling dermawan di dunia. Iya betul, Masya Allah. Betul ya. Kesadarannya sudah ada. Cuma sekarang orang masih ada pemikiran bahwa wakaf itu harus tanah. Nah ini boleh dijelaskan. Wakaf sekarang ada varian wakaf yang sangat banyak. Nah ini lantas prakteknya seperti apa ya untuk yang di Badan Wakaf Indonesia ini? Ya, maka salah satu ikhtiar Badan Wakaf Indonesia juga antara lain melakukan literasi. Literasi, sosialisasi, termasuk insya Allah acara talkshow ini juga bagian dari literasi ya. Terima kasih TV 9 memfasilitasi ini. Nah literasi ini dia, literasi tentang wakaf di kita itu dalam masuk indeks hanya 50%, 51,8% ya kalau nggak salah. Jadi masih dianggap rendah. Itu pun hanya sekedar tahu. Dan Putri tahu wakaf tahu, tapi lanjutannya prakteknya begitu wakaf, ya.
Nah, itu masih belum banyak yang tahu. Ketika tanya wakaf itu apa sih? Ya saya satu kata tentang wakaf, masjid misalnya. Padahal hari ini wakaf sudah sangat luas Oke. yang tidak manfaat dan Baik, nah terkait kesan tadi ya, wakaf itu harus langsung sebidang tanah, misal berapa meter, berapa hektar, harus langsung bangunannya bentuk dalam masjid begitu. ya, Sebenarnya program-program apa saja sih yang dimiliki dari Badan Wakaf Indonesia ini, Yai? ya wakaf Indonesia selain tadi membina nazir. Jadi Ya, kita kalau ukurannya pesantren ada 41.000 kan ya. Bidang tanah ada 440.000 ya. Asumsinya ada sekitar itulah nazir itu. Maka BWI hari ini melakukan penguatan kapasitas nazir-nazir itu. Dalam kajian UIN Jakarta ya beberapa tahun yang lalu, baik. hanya 16% nazir yang fokus ngurus wakaf. Ngapunten Ustadz, mungkin ini masyarakat ada yang belum tahu nazir itu apa sih Ustadz? Oh Yai, iya, ya. tadi nggak ditanya masalahnya. Baik, baik Yai, iya. Unsur wakaf itu ada 7 kalau dalam undang-undang. Baik. Nah, dalam fikih hanya 4. Jadi ada satu ada wakif orang yang berwakaf. Oke. Ya. Kedua aset wakafnya. Hmm, Ketiga nazir. Nazir itu yang ngelola aset wakaf. Jadi Baik. bukan pemilik, dia mengelola memberi dapat amanah dari yang berwakaf. Itu unsur utama. Lalu ada mauquf alaih. Mauquf alaih itu orang yang menerima manfaat wakaf. Baik. Nah, kelima ada peruntukan. Jadi wakaf itu untuk apa? Ada masjid, ada tempat ibadah, ada sosial, ada ekonomi, ada lingkungan. Bahkan sekarang ada green wakaf ya, wakaf untuk konservasi lingkungan. Lalu ada ikrar, harus ada ikrar. Lalu jangka waktu. Zaman dulu secara fikih wakaf itu harus selamanya mu'abbad. Iya. Sekarang wakaf bisa, Mbak Putri misalnya saya wakaf 2 tahun aja. Baik. Saya punya uang, lalu wakaf uang, titip uangnya, nanti hasilnya untuk wakaf. Tapi saya lagi latihan nih, 2 Iya. tahun aja, nanti 2 tahun saya ambil lagi. Itu boleh sekarang, namanya mu'affad. Baik, baik, baik. Artinya uangnya kembali dengan nominal yang sama begitu, Yai? Dengan yang sama, kembali ke Bapak. Saya punya rumah, saya mau Baik. kuliah ke luar negeri. Rumahnya saya wakafkan selama saya kuliah 5 tahun di luar negeri. Itu baik, intinya baik. mu'affad. Masya Allah, ini mungkin jadi pengetahuan baru ya bagi masyarakat di rumah khususnya pemirsa ya. Tidak semuanya yang diwakafkan itu bisa untuk dimiliki selamanya begitu ya, ya. Ya, dan Oke. kita manfaatnya, sesuatu yang bermanfaat dan bisa diterima manfaatnya. Dalam fikih kan manfaat itu bagian dari kebendaan, jadi bisa dimanfaatkan. Nah, Yai, Ya. kembali ke program unggulannya dari Badan Wakaf Indonesia tadi, Yai. Apa saja, Yai, untuk program-programnya? Wah, sekarang BW itu banyak dari mulai program pembinaan nazir ya, Baik. program-program membina itu nazir-nazir yang tadi yang sebut hanya 16% yang fokus, sisanya sambil-sambil. Makanya wakafnya tidak terlalu melesat berkembang. Jadi punya sawah ya sawah aja, nggak berpikir bagaimana sawah itu fungsinya banyak atau tanah mangkrak, nggak dipikirkan yang lain. Uang hanya tersimpan saja, tidak dimanfaatkan. Maka BWI membina itu, membina nazir-nazir. BWI punya lembaga sertifikasi profesi untuk melatih mereka menjadi nazir kompeten, ya itu dalam pembinaan nazir. Lalu BWI juga sekarang memposisikan diri sebagai business matching, Seperti apa itu, Yai? kolaborator bisnis. Jadi di kita itu kan ada orang yang mengelola tanah wakaf, Baik. ada orang yang mengelola uang wakaf, ya kan? Ada tanah wakaf yang ingin dioptimalkan, tapi nggak ada modalnya. Ya. Nah, BWI memfasilitasi, membuat perencanaan untuk pengembangan aset wakaf tanah. Setelah dibuat rencana, FS, feasibility study, lalu kita tawarkan di program kita namanya Satu Wakaf, ya, di onboarding kan namanya, di website platform kita. Nanti orang yang punya duit, baik itu wakaf uang maupun investor, yang baik-baik, nanti memfasilitasi untuk pengembangan aset wakaf. Bisa dibikin rumah makan, bisa dibikin bentuk lain, Masya nanti Allah. hasilnya bisa bagi hasil antara pemilik uang dengan pemilik tanah. Iya, artinya dari penjelasan Yai Tatang ini, pemberi wakaf pun tidak perlu khawatir begitu ya, ya. Artinya nantinya bisa dimaksimalkan begitu ya, manfaatnya. Iya, betul. Oke. Baik ya, kita akan berbincang lanjut ya mengenai program-program lainnya. Tentunya banyak sekali ya yang dimiliki oleh Badan Wakaf Indonesia. Dan pemirsa, bagi Anda yang masih penasaran, nah tetaplah bersama kami. Kami akan melanjutkan kembali perbincangan kita dalam tema berwakaf di
Badan Wakaf Indonesia, langkah kecil dengan dampak besar. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih Anda kembali menyaksikan Zakat dan Wakaf Corner bersama Badan Wakaf Indonesia. Masih bersama saya Putri Humairo dan juga Wakil Ketua 1 Badan Wakaf Indonesia, Kiai Tatang. Yai, kalau di segmen sebelumnya tadi sudah disebutkan bagaimana alasan adanya Badan Wakaf Indonesia ini. Tentunya ini pemerintah mewadahi betul ya, bagaimana para masyarakat ini bisa berwakaf dan juga manfaatnya terasa betul begitu bagi para penerima. Nah, lantas ini ya program-program dari Badan Wakaf Indonesia, kalau kami cek bisa di website langsung ya, ya. Mungkin pemirsa di rumah bisa ini langsung dicari Badan Wakaf Indonesia. Ada berapa program-program. Nah, sebagai literasi juga ini, kita boleh bedah satu persatu ya. Program unggulannya mengenai kayak gerakan wakaf uang, itu seperti apa ya? Baik. Ya, tadi bahwa dulu masyarakat memahami wakaf itu tanah. Baik. Ya. Sekarang nggak mungkin wakaf tanah hanya 2 cm misalnya, 1 meter ya. Meskipun dimungkinkan nanti ada namanya wakaf melalui uang, ada nanti. Wakaf melalui uang itu orang membeli tanah, lalu nyetorkan uang, lalu wakaf kolektif barang-barang, lalu dibelikan tanah. Saya tanahnya 10 juta, saya 1 juta, ini 1 juta, artinya beli. Jadi semacam patungan begitu nggak ya? Bisa, itu wakaf melalui uang. Oke, baik. Nah, sekarang ada primadona baru, sebenarnya bukan baru ya. Ya. Ada fatwa MUI 2002, ada fatwa Munas NU di Pondok Gede pada tahun yang sama, itu membolehkan wakaf uang. Dulu kan para ulama mazhab ada yang mengatakan nggak boleh. Gitu. Tapi kita udah tidak lagi ada perdebatan karena NU sudah menyatakan bolehnya wakaf uang, fatwa MUI. Di Undang-Undang 41 diperkuat bahwa bentuk wakaf sekarang luas termasuk wakaf uang. Nah, oleh karena itu kita melakukan gerakan wakaf uang nasional. Itu sudah lama dicanangkan sejak zaman Pak SBY ya, dulu Kiai Tolha almarhum. Artinya dengan gerakan wakaf uang ini kita berharap orang berwakaf tidak nunggu kaya. Karena dengan 10.000 orang bisa berwakaf. Masya Allah ya. Bahkan jangankan 10.000, sekarang ada yang 500 rupiah, ada 1.000 gitu. Itu sudah bisa ya, seperti itu. Baik. Bisa, ada kris, ada aplikasi melalui Dana atau GoPay atau mobile banking. Kita bisa berwakaf dengan nyekan kris. Nah, kita BWI setiap program-program itu ada krisnya, yang orang bisa menyeken lalu wakaf. Itu namanya gerakan wakaf uang. Oke, baik. Kita ingin semua bisa berwakaf, tidak perlu harus nunggu kaya, karena dengan 10.000, 5.000, 1.000 bisa berwakaf. Nah itu ya, untuk diperuntukkannya apakah ada rinciannya nanti atau nanti kita bisa pantau atau seperti apa itu ya? Nah, wakaf itu ada by project. Misalnya kan tadi yang kita punya banyak wakaf, ya ada wakaf misalnya untuk kesejahteraan, ada wakaf untuk beasiswa calon dokter, ada wakaf untuk kiai kampung, wakaf untuk pemberdayaan. Nah itu namanya program. Di program itu kita siapkan di situ ada. Di setiap program itu di platform satu wakaf, orang bisa berwakaf di program itu. Itu yang khusus, yang nanti diperuntukkan by project. Ada wakaf uang yang umum, orang berwakaf. Nanti BWI yang mengalokasikan sesuai dengan prioritasnya. Baik, jadi artinya masyarakat di rumah sudah tidak usah sulit-sulit ya, susah-susah, sudah dipermudah dengan teknologi yang ada, begitu ya, ya. Caranya kalau boleh tahu bagaimana sih ya, mungkin di segmen ini pemirsa ada yang sudah tertarik ini untuk turut serta berwakaf. Ya bisa buka website BWI atau sebetulnya di beberapa aplikasi bank BSI ya itu udah ada. Wakaf tinggal milih. Nanti nazirnya mana? Nazir NU ada, bisa tinggal nanti klik situ ada krisnya. Orang tinggal setor dari mobile banking. Atau sekarang banyak kris ya, wakaf melalui kris itu tinggal scan. Nanti mau wakafnya berapa? Kris itu dalam nilai kecil pun dimungkinkan, 10.000, 5.000 dimungkinkan. Insya Allah, sudah tidak ada kata sulit begitu ya? Tidak ada kata sulit. Baik, nah ini ya kita juga ingin tahu ya strategi dari Badan Wakaf Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berwakaf, lalu dampak positifnya sangat besar sekali pasti ya? Ya, itu bagaimana ya? Ya. Sebetulnya tidak perlu diragukan lagi manfaat wakaf. Jadi kita dulu sekolah di pesantren, ngaji di langgar, di musola, itu kan wakaf ya. Jadi kita menerima manfaat wakaf. Nah sekarang kita berharap wakaf uang ini besar. Dengan uang yang besar itu kita bisa optimalkan.
di sektor real dan sektor finansial. Sektor real itu misalnya gini, wakaf uang yang kita kumpulkan lalu kita kembangkan untuk mendukung sektor real, untuk kegiatan produksi masyarakat, Baik. untuk pengembangan revitalisasi pasar, untuk pengembangan misalnya peternakan masyarakat dari uang wakaf itu. Nanti kan itu bisa mendongkrak nilai produktivitas masyarakat, mengurangi pengangguran. Kita wakafnya dulu memperkuat. Bukan sebentar ini kita beli suku ke negara. Gitu. Ah, baik. Suku ke negara. Jadi kita kita membiayai negara gitu. Kalau wakafnya besar, gerakan wakafnya besar, Iya. negara nggak perlu minjem kalau katakan. Oke. Saya pernah berhitung kalau santri Bagaimana? sekarang Iya. di Indonesia itu ada 5 juta santri. Iya. Sebut saja setengahnya lah, 2,5 juta santri berwakaf 1 juta. Itu terkumpul 2,5 triliun. Tinggal dikoordinir oleh Masya Allah. pesantren-pesantrennya. Itu dana abadi pesantren. Oke. Jadi gerakan wakaf ini menyeluruh ke banyak segmen, ke banyak klaster. Jadi ayo kita memulai berapa Iya. saja. Mulai dari sekarang berapa saja begitu ya nominalnya begitu ya Yai. Yai, lalu untuk mengenai dari Badan Wakaf Indonesia sendiri ini bagaimana memastikan bahwa program-program wakaf ini yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang ini Yai? Ya, wakaf itu kan harus abadi. Iya. Uangnya harus abadi, tidak boleh hilang, tidak boleh berkurang. Maka optimalisasi wakaf juga tadi ketika dioptimalkan ke sektor real, kita mengkaji betul kelayakan bisnisnya. Oke. Sehingga tidak rugi di tengah jalan. Dan ada asuransinya. Kalau yang paling aman kan ke sektor finansial, seperti Baik. membeli sukuk ke negara. Kan dijamin negara. Baik. Atau deposito. Gitu. Tapi kita ingin wakaf itu bisa menggerakkan sektor real. Produktivitas masyarakat. Seperti apa itu Yai? Real prakteknya yang sudah sudah dijalani? Ya seperti di Bandung ada ini pengrajin kue kering ya. Ya. Itu ternyata menjelang Lebaran ini perlu dana besar. Ada Najir yang kemudian menitipkan tambahan modal untuk perusahaan roti kering itu. Nanti setelah masuk produksi bisa dikembalikan plus keuntungan bagi hasilnya. Gitu. Artinya wakaf ini juga bisa ada bisnis juga begitu ya, ya? Harus, wakaf Oke. harus dioptimalkan. Karena dalam dulu hadisnya gini kan, bas aslaha wa tasaddaqta biha. Baik. Tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Dalam fikih itu ada kaidah takbidul asli, tasbilul manfaat. Pokoknya dijaga, manfaatnya dibagikan. Apa yang bisa dibagikan kalau nggak diproduktifkan? Maka wakafnya harus dioptimalkan. Wakaf uangnya paling tidak titipkan ke negara, nanti ada 6,5% kan Ya. imbal hasilnya. Atau dipakai untuk membiayai sektor real, orangnya punya usaha, punya keuntungan, uangnya kembali, dia bisa terus berusaha. Itu yang idealnya, kita inginnya begitu. Masya Allah, jadi itu berkembang lah ya ibaratnya begitu Nah. ya, apa yang sudah kita berikan begitu ya. Nah lantas ya itu kalau di bidang perdagangan begitu ya atau penjualan. Kalau di pendidikan, ini mungkin pemirsa juga ingin tahu bagaimana pengaruh besarnya, namun kita akan bahas usai jeda nggih ya. Usai jeda pemirsa kami akan segera kembali tentunya dalam Zakat dan Wakaf Corner, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Zakat dan Wakaf Corner bersama Badan Wakaf Indonesia. Masih bersama saya Putri Humaira dan juga Kiai Tatang, Wakil Ketua 1 Badan Wakaf Indonesia. Kalau di segmen sebelumnya kita bahas hal yang luar biasa ya. Mungkin ini tidak banyak juga masyarakat atau pemirsa yang tahu bahwa wakaf itu tidak perlu membutuhkan hal yang besar atau nominal yang besar atau barang yang besar. Dengan mulai dengan hal-hal kecil, nominal yang kecil, tadi sudah disampaikan oleh Yai Tatang mulai dari Rp500 atau Rp10.000, itu pun juga bisa dengan program wakaf uang yang sudah dicanangkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Nah kembali lagi Yai Tatang, mungkin ada pertanyaan juga nih dari pemirsa, kalau tadi wakaf kan kok bisa sih cuma nominal kecil Rp10.000 atau istilahnya patungan, apa bedanya dengan sedekah begitu Yai? Baik, ya di kita itu ada instrumen namanya ziswab ya, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ya. Baik. Zakat itu ya kewajiban juga, infak, sedekah. Tapi yang tiga itu boleh habis. Bahkan kalau habis lebih bagus. Jadi jangan ditahan kalau ada yang butuhkan. Baik. Maka dalam istilah ekonomi itu disebut dengan operational expenditure, belanja operasional. Nah kalau wakaf itu capital expenditure, dia belanja aset tetap, dia nggak boleh hilang. Itu bedanya.
Kalau zakat berapapun yang diamanatkan wakif itu harus ada sampai hari kiamat. Baik. Karena harus takbid, ya, takbidul asli. Nah, manfaatnya dikembangkan. Ah, Nah, Masya Allah. makanya caranya harus diinvestasikan. Kalau tanah kan kalau didiamin aja paling tidak hanya mangkrak, tidak punya apa. Sudah selesai Tidak begitu ya, Yai ya? Oke. Nah, kalau wakaf uang itu kan karena inflasi. Baik. Maka dia harus dioptimalkan. Caranya ada dua, sektor real, sektor finansial. Sektor real itu tadi membiayai kegiatan-kegiatan produktif masyarakat. Baik. Tapi yang tentu dilihat, jangan sampai orangnya lari atau rugi. Nanti ada mekanisme covernya. Nah, kalau sektor finansial sekarang yang kita dorong adalah beli sukuk negara. Oke. Supaya kita berkontribusi pada pembangunan. Negara ngasih keuntungan Iya. bagi hasil. Nanti uangnya utuh. 2 tahun atau setahun bisa diperpanjang. Dan akhirnya juga kembali untuk kemaslahatan begitu ya, manfaatnya Iya. begitu ya, ya. Wah, ini luar Betul. biasa ini. Jadi sudah tahu nih ya pemirsa bedanya ya. Nah, untuk persentase, kalau zakat kan ada persentasenya nih ya, mungkin dari Ya. penghasilan sekian, zakatnya yang keluar sekian. Kalau wakaf seperti apa ya? Ya itu tadi, wakaf nggak nunggu kaya. Terserah Nggak begitu harus ya, ya, kaya. ya. Wan fikul ma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut, itu al-munafiqun ayat 10. Jangan berinfaklah sebelum datang kematian. Wa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Nanti katanya kita ini semua pada saat ajal tiba minta penangguhan. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Kita semua minta waktu, ya Allah saya akan sedekah. Insya Allah. Aku menjadi orang soleh. Baik. Sebelum itu terlambat, ayo, tidak ada hari tanpa wakaf, tidak ada Jumat tanpa wakaf. Mumpung Ramadan, ayo berwakaf. Nah, ya. Untuk pemirsa di rumah yang lagi menyaksikan Zakat dan Wakaf Corner kali ini, mungkin ini juga salah satu jalan begitu ya, ya. Wah, Ya. sepertinya ajakan ini mumpung juga di bulan suci Ramadan, berlipat-lipat kali pahalanya, langsung ada kesempatan, bisa langsung Benar. melalui website begitu ya, ya. Di Iya. bwi.go.id, begitu. Dewi, Nah, Yai, kalau tadi adalah gerakan wakaf uang, salah satu programnya. Nah, untuk program yang lain tadi sempat saya singgung juga mengenai wakaf cantik yang kita ketahui ya, calon pengantin. Nah, ini maksudnya gimana ini Yai, wakaf calon pengantin? Kita udah menghitung dari klaster-klaster potensi-potensi umat, baru hitung 37 klaster kita. Ya. Itu potensi wakaf uang kita ada 181 triliun per tahun. 181. Kita baru ngelola 3,2 triliun. Nah, salah satu klasternya adalah calon pengantin. Di Indonesia itu yang nikah itu Ya. setahun hampir 2 juta orang, 1,2 itu yang resmi tercatat ya. Baik. Jadi orang Indonesia itu yang nikah 1,2 juta. Oke. Kalau mereka ketika nikah berwakaf, wakaf itu abadi. Ya. Jadi siapa yang nikah maka cintanya akan abadi. Gitu. Oke, Masya Allah, jadi merinding saya ini ya. Oh begitu. Iya. Jadi ini program kenapa sasarannya untuk para calon pengantin ini Yai? Karena tadi ya, Ya. masanya banyak begitu kah atau bagaimana? Iya, calon pengantin di kita per tahun tuh pernikahan kita 1,2 juta orang per Baik. tahun. Mhm. Ya, kita dorong yang nikah, ayo supaya cintamu abadi seperti abadinya wakaf, tandai pernikahanmu dengan berwakaf. Kan di luar negeri sana ada orang jadian beli gembok, Oh iya, betul. Terus gemboknya di tulisin itu begitu. kuncinya dibuang. Iya. Nah itu sekarang itu kuno itu nggak asik. Yang Abadinya asik, lewat wakaf begitu ya, Yai. wakaf, tandai cintamu, kebahagiaanmu dengan berwakaf supaya cintamu dan bahagiamu Masya abadi. Allah. Jadi sebelum mulai ke jenjang yang abadi, dimulai dengan hal tersebut. Lantas, Fondasinya. iya, ini berarti dari Badan Wakaf Indonesia juga bekerja sama dengan dari Oh, iya. KUA begitu kah atau bagaimana, Yai? Betul. Nanti pengantin itu yang nanti pihak PIC-nya adalah KUA, penyuluh, penghulu ya. Jadi mereka nanti mensosialisasikannya. Nanti yang berwakaf itu disodorin kris. Silakan ketika daftar KUA, Mbak, ini ada gerakan wakaf supaya cintanya abadi. Mari mulai tandai dengan berwakaf. Berapa saja terserah. Silakan scan di sini atau gitu. Oke. Terus ada wakaf jamaah haji, jamaah Baik, umroh. seperti apa itu, Yai? Jamaah umroh kita itu per tahun 2 juta orang. Luar biasa, banyak betul ya ini, Yai. Baik. 2 juta orang. Baik. Orang umroh kan tidak murah ya. Minimal 20 juta, 25 juta, 30 juta. Iya. Kita dorong mereka. Ayo
kan maaf ya, barangkali umroh itu kan perjalanan, Betul. mungkin itu tidak kembali, bukan nakut-nakutin. Iya, betul. Betul, karena kita nggak tahu ya usia juga. Nah, Oke, baik. mari ayo kita berbekal tolak bala memulai perjalanan umroh dengan berwakaf. Baik. Ini wakaf 100.000 kan mereka biaya untuk oleh-oleh aja habis berapa itu, beli kurma, beli Jutaan ya, Masya Allah. sempatkan wakaf 100.000, Baik. nanti dikoordinir oleh KBIH Travel, nanti rekeningnya terpusat, nanti penerima manfaatnya siapa, nanti bisa disegmen sesuai dengan klasternya. Jadi kembali ke jamaah umroh atau para petugas yang mengelola umroh, atau sebetulnya kan manfaat untuk siapapun. Iya. Ini kita gerakannya dulu nih, fundraisingnya melalui segmen-segmen itu. Sudah mulai sejak kapan ini, Yai, kalau yang haji dan umroh? Gerakan wakaf? Dicanangkan tahun ini ya, awal tahun kemarin, tahun ini kemarin, kita sudah memulai MOU dengan Direktorat Haji, ya. Tinggal kita sedang mengumpulkan travel untuk travel itu menghimbau kepada jamaah umrohnya untuk menandai itu. Artinya termasuk ini program terbaru ya, Yai ya, termasuk di tahun ini. Oke. Banyak jamaah umroh yang berwakaf di Saudi ya, wakaf Betul. Quran. Al-Quran. Dan itu sangat booming sekali ya. Banyak Betul, betul. Dan juga wakaf ini makanan, minuman, begitu ya. juga. Itu infak, bersedekah, ya, bersedekah. Kita berwakaf saja di tanah air untuk pendidikan. Kalau wakaf Quran di sana memang bagus ya. Wakaf kursi, begitu ya, ada juga. Ya. Oke, baik. Nah, jadi ini juga bisa jadi wawasan terbaru juga ya bagi masyarakat yang mau berangkat haji tahun ini atau ibadah umroh, bolehlah kita berwakaf di tanah suci nantinya, tapi jangan lupa juga berwakaf di tanah air sendiri, begitu ya, Yai ya. Nah, Yai lanjut, tadi ada wakaf cantik calon pengantin, lalu yang terbaru ada wakaf untuk para jamaah haji atau umroh, lalu ada juga wakaf produktif kemaslahatan umat ini, Yai. Seperti apa itu ya? Ya, ini yang umum ya, kemaslahatan umum itu luas maknanya. Baik. Nah, misalnya untuk rumah sakit, kita sudah ada percontohan rumah sakit Ahmad Wardi namanya di Serang. Itu dari wakaf. Jadi ada wakaf tunai, nanti hasilnya untuk pembangunan rumah sakit. Sekarang banyak rintisan rumah sakit berbasis wakaf. Jadi tanahnya wakaf, biayanya dari gerakan wakaf. Ada klinik-klinik, ada klinik gigi sekarang. Beberapa klinik gigi yang berbasis wakaf. Jadi modalnya dari wakaf atau tanahnya wakaf. Untuk pengelolaannya bagaimana, Yai? Ya, pengelolanya oleh profesional. Oke, tapi baik. dananya dari wakaf. Nanti hasilnya kan kita bagi hasil gitu. Jadi untuk manajemen fee dan pengelola berapa, wakaf berapa gitu. Oke, siap. Wah, luar biasa. Banyak, baik. Nah, lanjut ada wakaf uang untuk ketahanan pangan ini ya. Seperti apa nih ya? Kita tunda dulu ya. Masih ada beberapa segmen lagi. Dan tentunya pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Kiai Tatang. Usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Zakat dan Wakaf Corner. Ya, terima kasih masih bersama saya Putra Humaira. Anda kembali dalam Zakat dan Wakaf Corner. Kita masih membahas bagaimana langkah kecil yang kita lakukan bisa berdampak sangat besar. Dan tadi sudah sangat banyak sekali disinggung oleh Yai Tatang sebagai narasumber kita kali ini. Bagaimana hal kecil yang bisa kita lakukan ini bisa berdampak besar, manfaatnya juga terasa para penerima manfaat ini ya. Tidak hanya ibadah begitu ya Yai ya nilainya, tapi juga wah ini luar biasa ini pengembangannya kalau dalam hal wakaf ini ya, berkeberlanjutan seperti itu ya. Nah Yai, kalau mengenai tadi ada beberapa program di segmen sebelumnya ya, ada beberapa program seperti gerakan wakaf uang, untuk calon pengantin, para jamaah haji dan umroh, lalu juga kemaslahatan umat yang juga banyak sekali sasarannya. Nah ini ada wakaf uang untuk ketahanan pangan. Nah ini seperti apa ini ya untuk program ini? Baik, ini variannya banyak. Dan terutama satu wakaf untuk pembelian sawah ya, cetak sawah. Gitu. Oke. Kemudian juga untuk pengolahan sawah-sawah wakaf ya, yang sudah dimiliki oleh para nazir. Dan pangan itu luas sekarang, tidak hanya padi ya. Baik. Di Klaten kita ada wakaf, manfaatan tanah wakaf untuk pisang Cavendish ya. Ada greenhouse di Gunung Kidul ya. Kemudian di Pasir Kalimantan itu juga ada berbasis agribisnis. Banyak sekarang wakaf yang berbasis agribisnis sudah sangat berkembang masyarakat. Nah BW itu kan tadi
mengkolaborator, menjadi kolaborator bisnis. Jadi mereka yang punya tanahnya, kita cari pembiayaannya, baik dari wakaf uang maupun non uang, non wakaf. Ada SCF namanya, security crowdfunding, atau program-program orang yang punya duit yang mau menginvestasikan ke pengembangan sektor-sektor pangan atau sektor produktif. Karena mereka yakin wakaf itu amanah gitu. Dan mereka merasa ada keberkahan ketika membiayai ikut mengembangkan wakaf. Tapi itu terhitung non wakaf begitu nggak ya? Itu terhitung Bisa. investasi. Jadi pengembangan wakaf itu bisa sumbernya di non wakaf. Tentu yang halal ya. Kita mencari mitra bisnis dalam wakaf itu salah satu prinsipnya harus yang berbasis syariah, yang halal, bukan riba. Gitu. Jadi kita mencari sumber-sumber yang luas ya, supaya pengembangan wakafnya bisa maksimal. Dan juga sistematisnya begitu ya untuk bagian hasil dan seterusnya. Kita ada tim yang melakukan FS-nya, studi kelayakannya. Wah, luar biasa. Nah, selain itu ada program-program apa lagi yang terbaru ini ya yang dilakukan dari Badan Wakaf Indonesia? Ya, kita sekarang kemarin beberapa tamu dari luar kaitan dengan kepedulian kita ke Palestina ya. Baik. Ke Palestina itu sebetulnya kemarin kita Malaysia juga ingin bangun kembali masjid dan pemukiman dan sekolah. Tapi kemarin kita kedatangan tamu dari LSM di sana, bahwa tidak hari ini belum memungkinkan kita membangun masjid atau bangunan karena boleh jadi dibom lagi. Ya, maka sekarang kita lagi gerakan wakaf untuk mereka yang yatim, anak-anak. Jadi ikut biaya mereka untuk pangan ya, terutama pangan Palestina. Dari mana? Dari gerakan wakaf. Bukan wakafnya. Jadi kalau wakaf itu bukan uang yang dikumpulkannya dipakai beli beras atau beli gandum, tapi hasilnya. Baik. Iya. Nah, selain itu berarti tidak hanya fokus pada di negara kita di Indonesia saja ya untuk pemanfaatan dari hasil wakaf di BWI ini. Iya. Dan wakaf itu inklusif ya. Wakaf itu konsep Islam yang rahmatan alami. Baik. Jadi hari ini wakaf itu tidak hanya untuk manusia. Dulu dalam sejarah Utsmani, sejarah Islam awal, ada wakaf yang diniatkan untuk pakan burung. Di Turki, di kota Bursa namanya, ada wakaf yang hasilnya untuk makanan anjing dan kucing di kota Bursa. Artinya bahwa wakaf itu sangat inklusif. Bahkan hari ini kita ada namanya inisiatif Green Wakaf. Wakaf untuk konservasi. Kita merasa bahwa hutan wakaf akan sangat kuat keberadaannya ketika dia dilindungi secara yuridis, dilarang oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup untuk dialihfungsikan, plus dilindungi oleh wakaf. Jadi wakaf kita beli dari wakaf, dia tidak boleh diapa-apakan. Itu dilindungi secara teologis gitu. Kan dalam kata Nabi, la yuba wa la yuhab wa la yurasu. Wakaf itu nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh diwariskan. Dalam undang-undang kita nggak boleh disita oleh negara aja, oleh kepolisian nggak bisa. Artinya itu aman wakaf, begitu ya. Baik. Ya. Jadi wakaf itu proteksinya double ya. Dilindungi secara yuridis, dijaga secara teologis. Masya Allah. Maka orang cerdas pasti berwakaf. Wah, ini orang cerdas berarti berwakaf. Nah, pemirsa di rumah ini ya juga ya. Gimana ya? Ya gitu. Jadi orang baik berbayar zakat, ya, pasti karena itu kewajiban, infak, sedekah. Tapi orang cerdas tidak hanya berzakat, dia berwakaf karena dia tahu investasinya abadi. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Masya Allah, luar biasa. Hadis Nabi yang idama tabnu Adam in qata'un amal ila min salasin, sedekah jariah itu kata para ulama itu wakaf. Karena sedekah yang lain tidak memakna jariah, tidak bermakna abadi mengalir. Karena infak, sedekah itu boleh oleh penerimanya dihabiskan, boleh. Oleh panitia baznasnya boleh dibagi. Tapi wakaf, ketika menerima wakaf itu dijaga sampai hari kiamat, tidak boleh berkurang, tidak boleh hilang. Yang boleh dibagikan itu hasilnya, manfaat. Masya Allah, artinya manfaatnya terus berlanjut begitu nggih ya, tidak berhenti begitu. Nah, buat pemirsa di rumah sudah nggak usah ragu lagi. Oke lah, sudah zakat begitu ya, orang baik pasti zakat. Nah, orang cerdas pasti maunya investasinya tidak hanya investasi di dunia, tapi juga investasi akhirat. Jadi, misal 10.000-mu akan berkembang begitu ya, menjadi berkali-kali lipat. Kita nggak ngerti, mungkin sampai di liang kubur nantinya manfaatnya terasa begitu bagi orang yang menerima manfaatnya. Nah,
Yai, kalau boleh tahu ini Yai, untuk perlindungan tadi yang green wakaf begitu ya Yai ya. Prakteknya sudah dilakukan di manakah atau sudah atau bagaimana Yai? Ya, ini kemarin kita ada roadshow ya, inisiatif Green Wakaf. Iya. Kaitan dengan kita akan membeli lahan yang terutama gini, ada wakaf itu kan ada yang ternyata wakaf itu di kawasan yang berawan bencana. Baik. Jadi wakaf itu menyesuaikan zonasi ruang ya, jangan mentang-mentang wakaf lalu tiba-tiba mau dibangun dilarang. Kenapa? Misalnya wakafnya berada di kawasan rawan bencana. Maka BWI kemudian membuat aturan nanti dirubah peruntukannya. Baik. Peruntukannya untuk konservasi, bukan untuk bangunan masjid. Karena kalau dibangun masjid di situ tiba-tiba longsor mencelakakan begitu ya Yai. Maka PWI menyisir aset-aset tanah wakaf yang berada di kawasan lindung. Ya. Kita akan melarang untuk dibangun, juga tidak di alternatif di Rislah, tetapi kita jadikan itu sebagai konservasi, sebagai wakaf hutan lindung. Dan manfaatnya adalah menghindari bencana alam begitu ya Yai ya. Masya Allah, luar biasa. Nah Yai, terkait mitra sendiri yang digandeng oleh Badan Wakaf Indonesia ini mana saja ini Yai? Oke, ekosistem wakaf itu kan luas sekarang di perbankan ya. Perbankan itu karena wakaf uang itu masuk disetorkannya melalui lembaga LKSPU namanya. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Itu bank-bank syariah sekarang sudah menjadi LKSPU, ada 50 bank. Kemudian Nazir Wakaf Uang udah hampir 500. Lembaga-lembaga yayasan ya, koperasi, mereka udah menjadi Nazir Wakaf Uang ya. Tinggal mereka memang hari ini kedisiplinannya lalu kemampuannya untuk mengelola wakaf itu secara produktif dari si fundraising sampai ke pengoptimalisasinya, pengolahannya. Kerja BWI ya, hari ini kemarin saya ke Pekanbaru juga mengumpulkan 50 lembaga, kita latih sertifikasi Nazir dalam pengolahan aset wakaf. Bagaimana responnya Yai untuk ajakan pada para lembaga itu? Alhamdulillah udah hampir 5.000 sekarang, 4.000-an ya, 4.700-an yang sertifikat Nazir yang bersertifikat. Gitu. Tapi sayangnya baru anak-anak muda tuh yang sepuh-sepuh belum. Oh begitu. Baik. Nah Yai, terkait strategi sendiri ini ya untuk yang diterapkan BWI untuk mencapai segmen tadi ya, tidak hanya orang tua, anak muda, itu bagaimana Yai? Ya, alhamdulillah sebetulnya sekarang semua lembaga, kementerian itu sedang on fire bicara wakaf. Semua. Baik. Menteri PUPR juga ngintip-ngintip. Ada tanah wakaf bisa nggak dibangun rusunawa nanti di tanah wakaf rusunnya untuk masyarakat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Pada dasarnya boleh-boleh saja. Kemudian ada ya tentu banyak ya mitra kita di ATR BPN paling penting kaitan dengan sertifikat wakaf, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, KNEKS termasuk tadi PUPR ya. PUPR itu sekarang kepentingannya ketika dia mau ada proyek strategis nasional di jalan tol misalnya, bendungan, di situ ada tanah wakaf yang terdampak. Nah, kita ingin menggantinya yang lebih bagus atau kita konversi nanti misalnya kemarin kita ada acara di rest area. Rest area kan kawasan produktif dulu. Kita ingin itu berbasis wakaf, tokoh-tokohnya didanai wakaf gitu. Sekarang tanahnya yang belum ya, pemerintah maunya dibebaskan. Kita ingin nggak usah dibebaskan, ganti aja di rest areanya itu wakaf semua gitu. Masya Allah. Ini tawa luar biasa nih keberagamannya nih. Baik, ya kita akan berbincang lagi. Masih aja kita rest area, rest areanya di situ semua berbasis wakaf, ada masjidnya, ada toko-tokonya. Food court begitu ya. Baik. Luar biasa nih Yai. Kita ada satu segmen lagi Yai, di segmen terakhir nanti kita akan bincang lebih lanjut lagi. Usai jeda pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Zakat dan Wakaf Corner. Ya, langkah kecil dengan dampak yang besar. Berwakaflah di Badan Wakaf Indonesia. Masih bersama saya Putri Humayro dan juga Wakil Ketua 1 Badan Wakaf Indonesia, Yai Tatang. Yai, kita sudah di segmen akhir ini ya. Kita sudah berbincang banyak mengenai apa itu BWI, program-programnya apa saja, dan juga bagaimana meyakinkan masyarakat atau yang pemberi wakaf ini benar-benar ini tersalurkan manfaatnya juga sampai berkelanjutan, ternyata begitu ya. Dan juga sudah bahas juga ini bedanya sedekah dan wakaf, ternyata memang sedekah itu sudah sampai habis begitu ya, kalau wakaf ini bisa berkelanjutan manfaatnya.
investasi akhirat begitu. Nah, Yai, lantas apa yang bisa disampaikan nih pada pemirsa di rumah terkait di segmen terakhir ini, pesan-pesan atau harapannya begitu ya? Silakan. Baik. Wakaf itu kan tadi capital expenditure, rumah tangga, negara, lembaga, organisasi kalau tidak punya modal tetap bisa bubar kapan saja. Umat ini juga harus punya modal tetap. Ada modal tetap juga kalau tidak punya modal operasional, diam di tempat. Maka zakat, infak, wakaf, sedekah itu juga penting, tapi juga harus dilengkapi dengan adanya wakaf supaya kita bisa eksis lalu jalan. Oleh karena itu mari kita sama-sama perkuat wakaf supaya kita punya harga diri, supaya kita tetap bisa eksis dan tentu bermanfaat. Siapa yang berwakaf? Kita semua tentunya. Kita semua ingin, kan ada pepatah begini, harimau mati meninggalkan belang ya, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama itu tentu dilihat dari jejaknya, jejak yang bermakna. Ada pepatah begini, hidup itu bukanlah aktivitas mengukur jarak. Kita sudah ke Perancis, kemana-mana, kita kadang selfie, nge-share, aku sudah sampai sini. Hidup itu, bukan semata-mata itu. Sejatinya hidup adalah aktivitas mengukir jejak kemanfaatan bagi sesama. Kalau kita belum punya jejak, tentu kita belum siapa-siapa. Kita nggak akan, dulu doa Nabi Ibrahim itu, Rabbi hablih wa alikni bisolin, waj'alli lisana sidqin bil akhirat. Nabi Ibrahim ingin namanya ditulis, diceritakan dengan lisan indah. Tentu kita juga ingin begitu. Anak cucu kita ingin menyebut kita, dulu kita berwakaf, kita meninggalkan jejak yang abadi bermanfaat. Nah, jejak itu adalah wakaf. Mumpung Ramadan, mari kita berwakaf supaya kita bisa meninggalkan bekal yang penting bagi anak cucu, bagi bangsa ini. Perkuat wakaf. Dan berwakaf tidak harus nunggu kaya sekarang. Dengan 10.000, dengan berapapun kita bisa berwakaf. Tidak ada alasan untuk nunggu kaya dulu. Nunggu kaya malah nanti umur kita malah tidak sampai. Nah, insya Allah dengan kita perkuat wakaf, kita bisa memperkuat peradaban. Kita bisa menyaksikan peradaban masa lalu. Ada bangunan-bangunan bersejarah, bangunan-bangunan tempat ibadah, sampai ke kita hari ini, baik yang muslim maupun non pra Islam, itu pasti ada satu sistem sosial hukum yang melindunginya. Sistem sosial itu dalam Islam disebut wakaf, sistem hukum itu namanya wakaf. Jadi wakaf itu adalah pilar dan jejak peradaban. Kalau kita ingin membangun peradaban yang gemilang, yang hebat, kita harus mulai memikirkan wakaf dan mulai bergerak untuk berwakaf. Insya Allah BWI itu sudah berkolaborasi, kita didukung oleh berbagai sistem, ada transformasi digital untuk wakaf itu produktif, wakaf itu abadi, tidak akan hilang. Yakin wakaf itu tidak akan hilang, karena dilindungi secara hukum, jangankan dijual atau disita oleh negara saja, wakaf nggak bisa. Dan pasti amanah begitu ya? Pasti aman, dan dilindungi secara teologis, agama kita melarang, Nabi la yubahu, wa la yuhabu, wa la yurasu. Diwariskan saja nggak boleh, apalagi dijual. Nah, tinggal hari ini memang kerja kita adalah memastikan para nazir ya. Nazir itu kreatif, punya kemampuan untuk mengoptimalkan aset wakaf. Nah, BWI ini hadir untuk mendampingi para nazir supaya kemampuannya bertambah. Mereka nggak punya biaya, nggak punya modal, kita coba sambungkan dengan program kita sebagai business matching, kolaborator, agregator bisnis. Kita menjadi wasit, kita menjadi enabler untuk memperkuat potensi kemampuan nazir, dan dia harus membuka diri, jangan nggak mau kerjasama, ini harus membuka diri untuk bisa bekerja sama. Insya Allah semua hari ini sudah mulai bergerak untuk berpikir memikirkan wakaf, meskipun baru sedikit ya, 3,2 triliun ya. Iya. Wah, itu udah banyak ya. Masih sedikit ya. Targetnya sampai berapa nih ya? Kan potensinya 121 triliun. Oh, Masya Allah, masih berapa persen ya? Belum mencapai. Ya, masih sedikit. Oke. Kalau kita udah punya 181 triliun, nggak ada anak-anak kita yang tidak bisa sekolah. Nggak ada pesantren yang tidak punya kamar mandi. Benar-benar Indonesia jadi makmur begitu nggak ya? Insya Allah, negara kita tidak perlu kemana-mana lah. Kita tadi, hitungan saya, santri saja, segmen santri berwakaf, itu pasti ada gelombang potensi uang yang sangat besar.
Baik, mulailah dari kita begitu ya Yai dan juga pemirsa di rumah. Nah, untuk caranya Yai mungkin boleh di-share bagaimana untuk mulai berwakaf secara online begitu ya Yai? Nggak perlu datang ke kantor lah ibaratnya. Memang sekarang kita dorong para nazir itu menyebarkan kris ya. Memang tidak semua orang punya mobile banking atau mungkin yang generasi kolonial itu nggak ngerti ya. Betul. Tapi generasi milenial itu sudah tahu lah. Udah tahu cara-cara memanfaatkan mobile banking. Sebetulnya caranya bisa yang konvensional juga masih diterima. Jadi datangi ormas, lembaga yang mengelola wakaf, sampaikan niat baik untuk berwakaf, soalnya mereka akan menjaga amanah itu. Atau yang sudah mengerti internet, mobile banking atau teknologi informasi digital, buka misalnya bwi.co.id, ada satu wakaf marketplace BBI, di situ banyak program-program wakaf, silakan pilih mau mendukung program yang mana. Program itu akan jalan kalau gerakan wakaf kita juga masif ya, kompak. Itu dikelola oleh Najib, didampingi oleh BBI. Oke, nah caranya tadi ya saya highlight lagi nih, pemirsa juga bisa langsung ketik aja ya, satuwakaf.id begitu nggak ya? Nanti akan keluar ada beberapa pilihan di aplikasinya. Lalu Anda ingin berwakaf untuk apa? Nominalnya pun bisa nominal terkecil begitu ya Bisa 500, 10.000 atau berapapun. Nah, seperti itu insya Allah nanti akan langsung dikelola begitu ya Yai. Oke. Bisa juga peran kita itu, maaf Mbak Putri, menjaga tanah wakaf. Jadi yang punya tahu di sekitarnya ada tanah wakaf, tolong ditanyakan udah bersertifikat belum, sudah punya akta ikrar wakaf belum. Kalau belum, segera supaya tanah wakaf itu aman, tidak ada yang menggugat atau tidak ada yang mengambil alih atau tidak ada yang merubahnya. Itu juga peran penting karena salah satu aset wakaf kita adalah tanah juga. Dan pertumbuhannya cukup besar, 4% per tahun. Maka salah satu kontribusi kita selain berwakaf juga menjaga. Jadi kalau ada tahu di kampungnya sekitar ada wakaf, tolong didorong untuk segera disertifikatkan, di akta ikrar wakafkan supaya terjaga. Oke, siap Ahli. Terima kasih nih Yai Tatang sudah bergabung bersama kami, sharing tentunya pada pemirsa di rumah terkait bagaimana langkah kecil kita juga bisa memiliki dampak yang besar. Berwakaflah di Badan Wakaf Indonesia, insya Allah pastilah terpercaya. Terima kasih Yai Tatang, semoga apa yang sudah disampaikan juga sudah bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Dan pemirsa, demikian pembicaraan kita tentunya dalam Zakat Wakaf Corner bersama Badan Wakaf Indonesia. Saya Putri Humairah pamit undur diri. Untuk itu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.